Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertemuan yang keempat ini di mata kuliah e-commerce, kita akan membahas mengenai jenis dan konsep pembayaran pada e-commerce ya. Yang mana di dalam e-commerce itu untuk jenis pembayaran itu sangat banyak ya. Apalagi pada saat-saat sekarang ini itu sudah banyak pembayaran yang lebih mudah dan lebih ringkas ya. Dan bagaimana konsep pembayarannya? Nah, yang pertama ada internet banking ya. Internet banking merupakan sebuah layanan online perbankan yang dioperasikan menggunakan teknologi internet dengan tujuan mempermudah nasabah melakukan transaksi, baik itu melalui browser atau handphone ya, untuk melakukan transfer, cek saldo dan lain sebagainya. Nah, untuk akses internet banking kita hanya perlu ponsel pintar atau laptop dan harus memiliki internet ya. Kalau tanpa internet nggak akan bisa nyambung tentunya ya. Nah, apa saja sih kelebihan dari internet banking? Internet banking itu dianggap lebih praktis dan gratis ya. Kemudian kita tidak perlu datang ke bank untuk antri ya. 24 jam bisa digunakan, malam hari, pagi ya. Kita hanya tinggal buka laptop, tinggal akses ke smartphone, handphone ya. Kemudian mengakses internet banking, kita sudah bisa melakukan transfer, cek saldo, dan kemudian membayar tagihan dan lain-lain ya. Nah, nasabah bisa melakukan banyak transaksi keuangan, kemudian membuat dan mengatur jadwal transaksi dalam satu waktu sekaligus. Nah, selanjutnya kelebihan dari internet banking itu adalah hemat biaya operasional bagi bank. Bank yang telah menerapkan sistem informasi teknologi dan memiliki fitur internet banking pastinya menghemat biaya operasional karena tak perlu lagi membuka cabang baru dan sebagainya. Nah, kelebihan internet banking yang lainnya adalah kita dapat melakukan berbagai macam transaksi bank ya. Bisa melakukan transfer antar bank, kemudian melakukan transfer sesama bank ya, misalkan BCA ke BCA atau antar bank BCA ke Mandiri ya. Bisa juga melakukan cek saldo ya, mutasi rekening, kira-kira bulan ini kita sudah melakukan transfer berapa dan lain sebagainya. Kemudian melakukan tagihan telepon, pembayaran di e-commerce dan lain sebagainya. Nah, kemudian membuka rekening tabungan baru ya. Kita bisa membuka rekening tabungan baru untuk saat ini ya. Berbeda dengan dulu, kalau membuka rekening kita harus ke kantor cabang. Kemudian mengajukan pinjaman secara online dengan mudah dan cepat. Nah, di samping dari kelebihan itu berarti ada kekurangan. Kekurangan internet banking adalah rawan pencurian dan penyadapan data. Sebagai nasabah dan juga pihak bank tentunya harus waspada akan kejahatan cyber oleh seorang hacker. Kejahatan hacker terhadap pencurian data nasabah di e-banking bisa terjadi jika ada keteledoran. Jadi, nasabah wajib mematuhi semua prosedur penggunaan e-banking ya, yang baik sehingga lebih aman. Biasanya kita harus melakukan penggantian PIN secara berkala ya, atau user ID secara berkala seperti itu. Rawan kejahatan online dengan berbagai modus seperti teknik skimming, kemudian phishing ya, kemudian ada penawaran hadiah palsu, kan sekarang sudah marak tuh skimming, phishing ya. Jadi kita tidak boleh mudah tergiur dengan hal-hal yang tidak masuk akal atau iklan-iklan yang menggiurkan. Selamat Anda mendapatkan hadiah sebesar 200 juta. Silahkan kunjungi website ini dengan mengatasnamakan salah satu bank, misalkan entah itu bank swasta atau bank pemerintah, tapi kebanyakan bank pemerintah ya,
yang biasanya digunakan untuk tindak kejahatan. Kita mendapatkan SMS biasanya SMS lebih banyak itu. Anda mendapatkan dia, silakan klik link bit.ly apa gitu. Ada yang ke blogspot dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang semacam itu kan untuk penipuan ya. Mana ada bank menggunakan blogspot.com ya. Seperti itu. Kemudian rawan terkena serangan malware atau virus. Nah, ini penting sekali diperhatikan. Kita sebaiknya menggunakan paket data atau koneksi internet yang aman agar tidak terkena serangan virus. Jangan menggunakan koneksi VPN gratisan dan Wi-Fi public. Biasanya kan kita suka Wi-Fi-an ya, koneksi ke Wi-Fi di cafe atau di depan Indomaret misalkan seperti itu, atau kita menggunakan VPN ya. Pastikan smartphone sudah tertanam perangkat lunak antivirus dan anti malware supaya terhindar dari cracking. Nah, jadi di handphone atau laptop usahakan menginstal antivirus ya, entah itu EPG atau Avast atau Semadap dan sebagainya. Nah, kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah tidak bisa akses e-banking di daerah terpencil yang memiliki sinyal koneksi internet yang rendah. Di Indonesia misalkan ya, tentunya ada beberapa daerah yang masih belum memiliki sinyal internet kuat. Misalkan di daerah pedalaman yang jauh dari tower, dari jaringan ya. Nah, ini merupakan kelemahan e-banking karena harus online untuk melakukan transaksi. Jadi karena yang namanya juga internet banking, berarti kita harus terhubung ke internet ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kartu kredit ya, atau credit card. Merupakan sebuah alat pembayaran yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai, di mana alat tersebut dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan berbagai barang dan jasa yang dibelinya di tempat-tempat yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang sah dan diterbitkan oleh pihak bank sebagai layanan kepada nasabahnya, di mana hal tersebut diberikan dengan disertai sebuah kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak. Mungkin ada rekan-rekan yang sudah punya kartu kredit dari bank BCA atau Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI ya. Masih banyak lagi. Jadi dengan menggunakan kartu kredit kita bisa berbelanja online ya. Entah itu kita berbelanja di Tokopedia atau di website e-commerce yang ada di luar negeri ya. Kalau di Indonesia biasanya kebanyakan web e-commerce selain Tokopedia, misalkan web personal e-commerce itu tidak menggunakan kartu kredit, biasanya menggunakan transfer bank atau virtual account ya. Mungkin ada rekan-rekan yang belum tahu nih internet banking itu seperti apa. Yang tadi itu yang kita sudah bahas ya. Ini ada misalkan BCA internet banking. Nah, jadi pada saat kan kelihatan mungkin ya. Di sini kan ada m.klikbca.com. Nah, ini adalah website resmi dari BCA ya. Kemudian ada e-banking BCA ya. Nah, pada saat kita akan melakukan transaksi untuk transfer atau lain-lain sebagainya, itu kita tinggal memasukkan user ID dan password. Kemudian kita langsung login. Ya, seperti itu nanti akan ketahuan tuh pulsa lagi. Saldo kita. Apakah saldonya kosong atau ada isinya ya. Misalkan ada Mandiri internet banking, MIB itu kan berbeda dengan website yang abal-abal menggunakan blogspot.com, ada yang menggunakan .xyz ya. Nah, Mandiri internet banking jadi rekan-rekan tinggal memasukkan user ID company ya. Biasanya saya menggunakan ini nih, Livin. Nah, ini biasanya saya menggunakan ini, masukkan user ID-nya, masukkan password-nya, kemudian masuk.
Kalau BCA juga saya seperti itu sama. Kemudian ada BNI ya. BNI Internet Banking. Nah, ada BNI ini. Kita bisa melakukan transaksi di sini. User ID-nya masukin, kemudian passwordnya, kemudian masukkan karakter ini ya untuk keamanan biasanya ya. Nah, kita lanjut lagi ke kartu kredit. Nah, seperti itulah. Jadi si kartu kredit itu kita bisa melakukan belanja secara online ya. Namun biasanya untuk penggunaan kartu kredit itu dianggap rawan ya. Karena biasanya dia akan menyimpan di browser, menyimpan nomor dari kartu kredit tersebut. Makanya biasanya langsung beberapa hacker itu biasanya menggunakan cache dari browser yang kita pakai. Nah, ada jenis kartu kredit itu yang pertama kartu kredit nasional. Kartu kredit nasional merupakan kartu kredit yang hanya memiliki wilayah penggunaan terbatas. Ya. Kartu ini hanya bisa digunakan dan berlaku pada sebuah kawasan atau wilayah tertentu saja. Pada umumnya kartu kredit jenis ini hanya dikeluarkan oleh perusahaan tertentu dengan cara bekerja sama dengan pihak bank penerbit kartu kredit, di mana pembuatan kartu kredit ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan ya kepada para nasabah. Contoh kartu kredit nasional, misalkan ada Garuda Executive Card, kemudian ada Hero Card, ada Astra Card, ada Golden Trolley dan lain sebagainya. Kemudian ada kartu kredit internasional. Nah, kartu kredit internasional merupakan kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi keuangan secara internasional lintas negara, di mana kartu kredit jenis ini akan berlaku dan diakui di hampir seluruh belahan dunia. Dengan dukungan jaringan yang sangat luas, maka penggunaan kartu kredit internasional memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi keuangan di berbagai wilayah. Ya, pada dasarnya hal tersebut bisa terjadi akibat adanya dua raksasa, maksudnya pemilik jaringan kartu kredit yang kita ketahui yaitu ada Visa dan Mastercard. Nah, itu adalah dua raksasa kartu kredit ya. Silakan kalau misalkan rekan-rekan mau bikin kartu kredit, entah itu di Bank BCA, di Mandiri, di BNI dan lain sebagainya, itu pasti ada logo salah satu Mastercard atau Visa ya. Itu karena itu adalah dua raksasa kartu kredit brand itu ya. Selanjutnya ada PayPal nih. PayPal merupakan rekening virtual yang menyediakan layanan jasa transfer dan pembayaran secara online. Nah, si PayPal memiliki jaringan yang kuat dan melayani berbagai transaksi keuangan antar negara. Jadi kalau misalkan kita pengen beli atau belanja ke luar negeri, kita tidak mempunyai kartu kredit, kita bisa menggunakan PayPal. Ya, di mana sih kita bikin PayPal ya? Via paypal.com lah ya, atau paypal.co.id. Di mana semua hal tersebut telah dilakukan dengan menggunakan surat elektronik secara online. Nah, hingga saat ini PayPal menjadi salah satu alat pembayaran virtual yang paling banyak digunakan oleh para marketer online. Sebab transaksi menggunakan PayPal memiliki tingkat keamanan yang terbilang cukup baik dan terjamin jika dibandingkan dengan berbagai fasilitas yang serupa. Nah, misalkan rekan-rekan bisa mengunjungi paypal.com ini ya. Ini PayPal saya, saldonya 0. Ini saldo di PayPal memang 0 ya. Tapi saya menghubungkan dengan Visa ya. Jadi pada saat ini nih ada pada saat misalkan kita berbelanja ke luar negeri, berbelanja online ke luar negeri, kita misalkan kartu kredit kita sudah mencapai limit ya, limit bulanan misalkan. Nah, kita bisa menggunakan PayPal untuk solusinya ya. Hanya saja di PayPal kita bisa menghubungkan bank atau Visa ya, kartu kredit atau Visa ya. Ini adalah recent activity ya. Jadi aktivitas apa saja yang sudah saya lakukan dalam pembayaran melalui
PayPal ya, itu sudah ada, misalkan ini ada apa ya, aktivitas tuh 9 Oktober saya sudah belanja $10, $9, $17, $15, $10 ya. Karena sebagai internet marketer memang kita butuh belanja online di luar negeri ya, seperti itu. Belanja naon sih di luar negeri, misalkan banyak ya. Di luar negeri biasanya saya belanja atau membeli tools untuk SEO biasanya ya. Kemudian fungsi dari PayPal menjadi salah satu alat transaksi online yang paling banyak dipilih dan digunakan secara global. Nah, melalui PayPal dengan mudah bisa mengirimkan sejumlah dana kepada orang lain yang juga memiliki rekening PayPal. Jadi, misalkan saya memiliki PayPal nih, teman saya juga memiliki PayPal. Jadi pada saat saya akan menyumbang atau memberikan saldo ke teman saya, berarti saya tinggal ngirim antar akun PayPal ya. Kemudian beragam transaksi jual beli bisa dilakukan dengan PayPal ya. Makanya si PayPal ini dianggap suatu solusi jika tidak memiliki kartu kredit. Nah, kemudian ada third party selling. Third party selling merupakan penjualan yang melibatkan perantara. Ada penjualan pihak ketiga ya. Penjualan pihak ketiga adalah penjualan yang dilakukan oleh siapapun selain produsen. Bahkan jika ada 4 atau 5 pihak yang terlibat, kita menyebut semuanya sebagai pihak ketiga. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah marketing channel untuk consumer product ya. Ada yang dari yang tadi tuh. Ini kita ngebahas tentang third party selling ya. Misalkan di kolom yang pertama itu ada direct channel dari produsen ke konsumen secara langsung tuh. Ini direct channel. Kemudian ada retail channel ya. Dari produser ke retail dulu, baru ke konsumen. Nah, kemudian ada wholesale channel. Dari produsen ke distributor dulu, kemudian ke retailer, sampai ke consumer, pelanggan. Kemudian ada agent channel. Itu berarti dari produser ke agen dulu, kemudian ke distributor, ke retailer, baru ke konsumen. Ya, biasanya third party selling ini biasanya di dalam proses ini terjadinya ya. Kemudian ada yang namanya payment gateway. Payment gateway ini merupakan sistem transaksi online yang mengotorisasi proses pembayaran baik yang menggunakan kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran langsung lainnya seperti direct debit. Misalkan ada BCA ClickPay. Mungkin rekan-rekan pada saat mengunjungi Tokopedia, Shopee, atau merchant yang lain pada saat akan melakukan pembayaran biasanya ada, misal di Traveloka, misalkan saya beli tiket mau ke Jogja, saya menggunakan BCA ClickPay. Kemudian ada Mandiri ClickPay, ada CIMB Klik dan IPay BRI, dan e-wallet ya. E-wallet itu ada Tikes, kemudian ada XL, tunai, dan masih banyak lagi. Keuntungan dari payment gateway adalah pelanggan bisa langsung bertransaksi tanpa perlu membuka website penjual dan website pihak ketiga untuk melakukan transaksi. Nah, mudah dan aman dalam berbelanja secara online. Kemudian keuntungan bagi penjual, lebih cepat dan mudah memeriksa pembayaran dengan kartu kredit ataupun debit. Ya. Payment gateway melindungi data kartu kredit dengan teknologi enkripsi data dan informasi saat pelanggan melakukan transaksi. Nah, toko online tidak perlu menyediakan banyak rekening dari berbagai bank karena payment gateway bisa menerima dana transfer dari berbagai rekening bank dan menyalurkan ke satu rekening milik toko online. Ya, maksudnya di sini misalkan rekan-rekan mungkin pernah membeli tiket kereta api di Tokopedia ya, pernah ya.
Kemudian rekan-rekan bayar tiketnya juga melalui Tokopedia. Padahal yang menjual tiket kereta api adalah KAI ya, PT KAI atau misalkan rekan-rekan mau beli langsung ke PT KAI Akses langsung ke websitenya atau melalui perangkat mobile bisa ya, atau rekan-rekan bisa menggunakan marketplace Tokopedia ya sebagai pihak ketiga ya, atau misalkan menggunakan Traveloka atau blibli.com yang seperti itulah ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah membeli ke KAI melalui berbagai merchant. Nah, ini adalah mekanisme dari payment gateway. Jadi si customer itu dia mengunjungi marketplace atau online website e-commerce secara online, kemudian menggunakan payment gateway ya. Di dalam payment gateway itu akan adanya payment processor yang terhubung ke dalam kepada bank ya. Dari bank barulah dilanjutkan ke seorang merchant, penyedia dari produk yang dijual tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tuh, pada saat saya akan membeli tiket melalui Traveloka, saya melakukan pembayaran via Traveloka ya. Padahal tiket kereta api itu saya bisa juga membeli di KAI Akses ya, seperti itu. Karena berbagai macam kemudahan, misalkan karena biasanya di beberapa merchant itu sudah diberikan slot jatah ya. Misalkan Tokopedia ada slot jatahnya berapa, Traveloka slot jatahnya berapa. Misal pada saat rekan-rekan itu mau terbang ke Singapura atau ke Malaysia, kemudian tiket di Traveloka habis, coba rekan-rekan ngecek di Tokopedia atau di tiket.com misalkan. Biasanya rekan-rekan itu masih dapat jatah yang masih kosong. Jadi tidak perlu ke salah satu website untuk membeli tiket, tapi ada beberapa website untuk solusi yang lain. Nah, sistem keamanan payment gateway. Payment gateway sudah memiliki prosedur standar dalam melindungi transaksi pelanggannya melalui 3 sistem pelacakan. Ada address verification system. Nah, melalui alat ini, rincian tagihan pelanggan akan diperiksa dan disesuaikan dengan alamat kartu yang terdaftar. Kemudian ada card security code, CP2 ya. Setiap proses transaksi pelanggan akan diminta untuk memasukkan 3 digit terakhir pada belakang kartu kredit. Nah, kalau rekan-rekan misalkan ada yang hilang kartu kredit atau ada yang pernah minjam kartu kredit, kan biasanya ada kode CP2 ya, atau ya seperti itu. CCV biasanya itu ada 3 kode, 3 digit yang harus dimasukkan saat kita akan melakukan konfirmasi bayar. Kemudian ada 3D Secure Password digunakan sebagai alat untuk mengotorisasi pembayaran. Nah, proses keamanan standar di atas itu harus dilalui pelanggan dan akan dilakukan payment gateway sehingga lebih memastikan transaksi lebih aman. Nah, contoh payment gateway ya, ada Midtrans ya, ada Duitku, ada Doku, ada Peritrans, ada iPayMu, ada PinPay ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang pernah membayar suatu produk melalui payment gateway atau Midtrans, Duitku ya. Saya juga punya toko online dan sudah saya sambungkan dengan Duitku ya. Di sini ini masih belum saya kirim data untuk verifikasi datanya. Ini harus dikirim ya. Di Midtrans juga sama. Ini ngidam dimsum ya. Ini ada beberapa bagian tertentu. Jadi nanti si kode API dari Duitku atau Midtrans itu nanti kita tempelkan di website kita ya, atau kode otorisasinya kita tempelkan di website kita, baru akan nyambung ya antara Midtrans dengan website yang kita punya. Kemudian yang selanjutnya ada transfer bank. Selain pembayaran menggunakan kartu kredit, ini adalah salah satu cara pembayaran yang paling sering dilakukan
atau sering digunakan. Transfer bank ya dapat dilakukan melalui mesin ATM, internet banking maupun mobile banking. Walau mungkin metode pembayaran ini memerlukan proses yang lebih panjang karena harus dilakukan secara manual, namun masih populer digunakan karena terhitung lebih aman. Biasanya transfer bank itu kita supaya lebih mudah kita menggunakan perangkat handphone ya, smartphone. Kemudian ada yang namanya debit Visa. Hampir serupa dengan cara pembayaran menggunakan kartu kredit. Pada beberapa jenis kartu kredit dari bank tertentu juga bisa digunakan untuk transaksi online. Yang membedakan debit online dengan kartu debit biasa adalah dengan tercantumnya logo Visa di kartu debit online. Fungsinya bisa menjadi kartu debit biasa dan bisa juga berubah menjadi alat pembayaran pada transaksi online. Contohnya kartu dari Genius. Kalau misalkan rekan-rekan tidak punya kartu kredit tapi ingin bisa berbelanja online, silakan rekan-rekan mengunjungi website Genius ini ya. Jadi rekan-rekan buat profile dulu, buat akun dulu, atau misalkan bisa di Google Play atau di App Store. Rekan-rekan bisa download dulu, kemudian silakan daftar. Kemudian nanti biasanya ada verifikasi via telepon, kemudian didatangi salesnya untuk konfirmasi data. Baru nanti kartunya akan dikirim ke alamat kita ya. Nanti bentuknya seperti ini, dan di handphone itu bentuknya seperti ini. Saya biasanya kalau kartu kredit limit bulanan sudah habis, itu saya menggunakan Genius ya, Genius, atau saya menggunakan PayPal ya. Meskipun saldonya kosong, tapi ini masih bisa dipakai ya. Seperti itu. Apalagi ya? Cara penggunaannya sama seperti penggunaan kartu kredit dengan memasukkan data yang tertera pada kartu, lalu pembayaran akan diproses secara otomatis. Bedanya, pemotongan biaya pada debit bisa dilakukan pada rekening tabungan langsung, sedangkan pada kartu kredit, tagihan dibebankan sebagai hutang. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan debit Visa, itu kita pada saat akan melakukan pembayaran melalui internet, ya. Kita beli sepatu dari Afrika misalkan ya. Kita menggunakan debit Visa, berarti itu akan mengambil uangnya dari apa? Dari rekening tabungan. Kalau kartu kredit itu biasanya dibebankan sebagai hutang ya, seperti itu. Terkecuali kalau misalkan di dalam kartu kredit tersebut tersimpan nominal uang yang banyak ya, uang yang sesuai dengan barang yang akan kita ambil atau kita beli. Kemudian ada rekening bersama. Jenis pembayaran yang kian berkembang ini punya tujuan untuk sama-sama melindungi penjual dan pembeli. Metode ini berkembang seiring dengan munculnya transaksi jual beli di marketplace. Nah, rekening bersama ini melibatkan pihak ketiga yang bertujuan untuk menahan dana sampai transaksi selesai dilakukan dan barang sampai dari tangan penjual ke pembeli secara utuh. Saat barang sudah sampai, pembeli wajib melakukan konfirmasi agar dana segera dilepaskan kepada penjual. Seperti halnya di Tokopedia ya. Ada pihak penjual, ada pihak pembeli, ada pihak Tokopedia itu sendiri. Nah itu masih termasuk ke dalam rekening bersama. Kalau misalkan barangnya tidak sesuai, kita bisa komplain. Atau misalkan barangnya ternyata kosong, misalkan kita bisa komplain dan dananya akan ditahan oleh si pihak rekening bersama ini. Kemudian ada cash on delivery atau COD ya. Walaupun transaksi pembelian mungkin dilakukan secara online, namun proses pembayaran pada sistem COD juga saat ini sudah banyak dilakukan ya. Jadi bisa dibilang proses ini menghilangkan unsur kemudahan yang menjadi poin utama dalam transaksi bisnis online. Namun, pada sistem ini masih kerap digunakan oleh mereka yang ingin bertransaksi dengan melihat produknya langsung sebelum memilih untuk membayarkannya. Biasanya proses pembelian terjadi lebih cepat
dan biaya yang lebih mahal karena tidak melalui proses pengiriman yang bisa memakan waktu 2-4 hari. Nah, di cash on delivery ini juga saat ini banyak yang marak ya, karena barangnya tidak sesuai dengan yang dilihat di marketplace atau barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, terkadang tidak dibayar, malah ngamuk-ngamuk ke pihak kurir seperti itu ya. Padahal memang COD sistemnya memang seperti itu ya, lihat dulu barangnya baru dibayar. Kemudian ada e-wallet. Satu yang cukup berkembang di masa ini adalah penggunaan dompet elektronik atau yang kita kenal dengan e-wallet. Walaupun masih ada keterbatasan layanan pembayaran hanya di merchant tertentu yang bekerja sama ya. Namun kedepannya prospek e-wallet ini dapat berkembang lebih jauh sebagai alat pembayaran online. Beberapa e-wallet yang dikenal seperti ada GoPay, ada apalagi tuh Oppo ya. Kemudian ada T-Cash, ada apalagi tuh Dana dan lain sebagainya. Nah, si e-wallet itu berarti bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran atau belanja online ya. Kemudian ada tunai gerai retail. Bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit atau sulit mengakses mesin ATM dan tidak memiliki layanan internet banking, kita bisa memilih pembayaran lewat gerai retail seperti Indomaret, Alfamart, kantor pos, dan JNE ya. Jadi misalkan kita beli produk di Indomaret, kita tidak punya kartu kredit, kita tidak punya internet banking atau yang lainnya, atau misalkan tidak punya e-wallet misalkan ya, berarti kita untuk membayar produk yang kita beli, kita bisa melalui Indomaret, melalui Alfamart ya. Tapi biasanya ada biaya tambahan ya, tambahan jasa ya. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua daerah dapat dengan mudah mengakses mesin ATM. Tapi dapat dengan mudah menemukan gerai retail dengan jarak yang cukup terjangkau dari tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam biaya. Yang pertama ada buying fee ya. Buying fee merupakan sebuah biaya yang dinilai oleh perantara sebagai agen broker atau bank untuk membantu dalam penjualan atau pembelian dari suatu sekuritas atau perusahaan maupun perorangan. Biasanya seseorang akan mendapat buying fee dari penjualan produk atau jasa orang lain yang ditawarkan yang bukan miliknya. Kemudian ada shipping fee nih. Shipping fee adalah biaya yang digunakan untuk mengirimkan barang ke pembeli. Biasanya kalau kita ke JNT si cepat itu ada yang namanya shipping fee ya. Kemudian ada tax fee, adalah biaya pajak itu ya. Merupakan biaya yang dikenakan kepada seorang pembeli. Misalnya kita membeli suatu produk yang terdapat ada biaya pajak 10% PPN. Biasanya seperti itu. Nah, di pertemuan keempat ini mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan rekan-rekan mahasiswa bisa tanyakan via kolom komentar di channel YouTube saya atau melalui grup WhatsApp kelas ya. Mengapa tidak saya jelaskan secara gamblang di video ini? Karena nanti durasinya akan lebih lama lagi ya, dan tidak ada interaksi antara dosen dan mahasiswa sehingga sepi ya. Nah, kalau misalkan ada beberapa yang tema yang biasanya membuat mahasiswa bingung atau ingin bertanya, nah dari situlah biasanya interaksi muncul. Jadi memang tidak saya jelaskan lebih gamblang di video ini. Nah, seperti itu saja mungkin. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk tugas, untuk saat ini mungkin minggu depan saya baru ngasih tugas ya, atau kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.